Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya selaku moderator yaitu Dea Khairina. Kemudian di sini ada tim saya beranggotakan 3 orang akan menjelaskan dan memaparkan terkait ide bisnis kita yang ide bisnis ini merupakan tugas pertama. Nah, ide bisnis yang kita ambil itu memiliki judul yaitu beton ringan ramah lingkungan dengan pemanfaatan limbah abu sekam padi. Next. Untuk timnya sendiri, beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Gifar Nuraila Putriasku dengan NRP 16. Kemudian ada Nova Karisma dengan NRP terakhir 18. Dan ada saya sendiri selaku moderator dengan NRP terakhir 19. Next. Di sini kami sebelum memaparkan akan menjelaskan terkait target-target yang ingin kita capai. Dari target ini akan kita jabarkan dan kita jadikan sebagai paduan, kita jadikan sebagai acuan untuk mengerjakan. Nah, yang pertama ada observasi lingkungan tempat tinggal. Ini merupakan salah satu titik kritis ya, karena dari sinilah asal muasal kita berangkat mengerjakan ide ini gitu. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah masyarakat. Nah, identifikasi ini melakukan berdasarkan fakta, riset, melalui interview, observasi, dan diskusi. Kemudian ketika kami sudah selesai ya, kami akan melakukan pendekatan keilmuan dan teknologi untuk memecahkan masalah. Dikarenakan dari tugas ini, kita sebagai mahasiswa teknik sipil, saya dan tim saya, dengan ilmu yang sudah kita miliki, selama berkuliah, maka kita akan gunakan dalam bentuk ide. Ide untuk apa? Solusi masalah yang ada di masyarakat berdasarkan observasi yang kita lakukan. Kemudian, ketika sudah ada ide, maka kita akan melakukan evaluasi ide. Nah, evaluasi ini melalui evaluasi kelayakan dan juga menjawab 3 pertanyaan, yaitu the problem, the solution, the benefit. Nah, kemudian setelah selesai semua ini, maka yang kita lakukan adalah pengerjaan laporan sebagai hasil akhir. Next. Kemudian berangkat dari observasi target pertama tadi dan yang melatar belakangi dari ide kami yaitu kami selaku mahasiswa teknik sipil ya, dan berdasarkan riset kami dengan berdasarkan observasi dan fakta yang ada, pembangunan infrastruktur di Indonesia sendiri semakin pesat, semakin masif. Nah, dampaknya apa? Karena semakin pesat dan masif, maka kebutuhan material pun juga meningkat. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kebutuhan material meningkat, tetapi bahan material itu terbatas pada faktanya, terus sumber daya alam, kemudian cara mengolah di pabrik, dan lain sebagainya. Nah, sehingga memunculkan masalah. Masalah apa? Masalah perebutan bahan material, sehingga bahan material itu cenderung mahal. Nah, maka kita membutuhkan apa sih? Ternyata masyarakat itu membutuhkan bahan material yang murah. Nah, kami memiliki ide dengan menggunakan limbah abu sekam. Nah, kenapa kita menggunakan abu sekam? Karena mudah didapat, harganya murah, dan ini merupakan limbah. Maka bisa kita manfaatkan gitu agar tidak menjadi sia-sia, agar tidak berdampak buruk. Sehingga kami berharap semoga kita dapat menghasilkan inovasi beton ringan ramah lingkungan dari limbah ini. Next. Nah, kemudian setelah ada ide latar belakangnya dari hasil observasi, maka kita mengecek berdasarkan 3 pertanyaan dasar. Apakah ide kami ini dapat menjawab problem, the solution, and the benefit. Next. Oke, yang pertama yaitu penjelasan terkait the problem, yaitu masalah yang ada di dalam masyarakat. Apakah akan menjawab gitu kan? Nah, ternyata pada faktanya itu kita memiliki masalah itu pencemaran lingkungan. Itu adalah masalah khalayak umum yang siapa yang nggak tahu sih kalau pencemaran lingkungan itu semakin masif. Kemudian ternyata penipisan sumber daya alam pun juga sekarang terjadi besar-besaran, semakin masif. Kemudian karena sumber daya alam semakin dieksploitasi, maka biaya material konstruksi maka semakin mahal. Dan karena semakin banyak material yang digunakan, maka potensi pun limbah semakin banyak. Dan tidak hanya limbah konstruksi, juga ada limbah
hasil abu sekam padi, hasil pertanian, limbah pertanian yang ternyata jika pengolahannya tidak tepat, penanganannya tidak tepat, menimbulkan masalah baru, menimbulkan bahaya. Kemudian kami menawarkan solusi gitu loh. Apa sih yang bisa menjawab semua masalah ini gitu loh. Ternyata solusinya yaitu kita memanfaatkan bahan limbah. Karena apa? Ketika dimanfaatkan maka akan mengurangi potensi pencemaran, akan memanfaatkan limbah yang ternyata itu berpotensi. Nah, kami memanfaatkan bahan limbah ini untuk digunakan sebagai hebel. Nah, ada masalah kedua yaitu bahan material semakin mahal. Nah, kita inovatif menghasilkan hebel yang diharapkan menghasilkan hebel yang murah. Karena dari apa? Dari abu sekam padi yang murah juga. Limbah, jadi tidak digunakan. Apa sih benefitnya kemudian? Ternyata benefitnya ya, karena solusi ini menjawab masalah, maka benefitnya itu kita akan mendapatkan kelestarian lingkungan meskipun secara berkala ya. Kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan material, kemudian biaya pun menjadi lebih hemat dan efisien. Nah, biaya pengolahan, kemudian biaya material juga diharapkan akan makin murah dan mudah ditemukan gitu. Next. Kemudian di sini setelah oh ternyata sudah menjawab 3 pertanyaan dasar nih. Ternyata ada benefitnya bisa menyelesaikan masalah dan berdasarkan realita fakta yang ada. Terus kami pun juga menganalisis SWOT, Strength, Worth, Opportunities and Threat. Nah, kenapa? Karena ini akan menjadi pandangan kita sebenarnya tantangan-tantangan, kemudian kekuatan kita, kelemahan kita terkait ide ini itu apa sih? Sehingga kita akan lebih mengoptimalisasi perkembangan ide ini dan semoga bisa digunakan juga. Terkait kekuatan, strength, nah ada 3 yang kami paparkan, yaitu yang pertama, diharapkan mampu mengembangkan teknologi atau proses produksi yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan limbah abu sekam padi pada campuran beton ringan. Dari sini efisiennya apa? Karena oh ternyata beton ringannya ini bisa loh mutunya itu ditunjang dari limbah abu sekam. Kemudian efektifnya apa? Karena kita juga melakukan pengolahan daur ulang dari limbah. Terus yang kedua, penggunaan limbah abu sekam padi sebagai bahan baku tersedia secara murah atau bahkan gratis yang dapat mengurangi biaya produksi. Jadi di sini ketika bahan dasarnya salah satu bahan dasarnya penunjang itu murah, maka diharapkan selanjutnya dapat mengurangi proses biaya produksi. Nah, kemudian yang ketiga itu fokus pada produksi yang ramah lingkungan, yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen. Jadi tidak hanya sekedar produk ini bagus, produk ini murah, tapi juga produk ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada weakness. Ada 3, yaitu masih banyak yang tidak mengenal perbedaan inovasi, hanya dipukul rata mana yang termurah. Faktanya orang Indonesia sekarang atau kebanyakan orang yang dilihat itu adalah mana sih yang murah, mana sih yang worth it. Tidak melihat apa sih yang dibutuhkan untuk inovasi ke depannya. Kemudian dianggap juga berpotensi rendah untuk dieksekusi karena butuh penelitian yang berulang-ulang dan waktu. Kemudian yang ketiga, persaingan pasar dengan beton ringan konvensional itu juga marak karena itu merupakan item baru sehingga ternyata persaingannya pun juga cukup besar. Next. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, tim saya. Nah, di sini selanjutnya adalah opportunities, di mana peluang untuk membuat startup dari beton ringan menggunakan limbah abu sekam padi ini juga bisa kita gunakan untuk pengembangan produk. Nggak hanya cuma beton ringan, tapi juga kegunaannya yang lebih luas. Misalnya kayak kita eksplorasi penggunaan beton, seperti penggunaan hebel, penggunaan material lain yang bisa dicampurkan dalam suatu beton gitu ya. Di mana yang nantinya akan difungsikan sebagai salah satu struktur maupun arsitektur dalam bangunan. Kemudian peluang dari penggunaan atau pemanfaatan limbah abu sekam padi sebagai campuran beton ringan
Di situ kita juga bisa memperkuat citra merek dalam konstruksi yang ramah lingkungan. Jadi kita tidak melulu memakai material yang berdasarkan dari bahan alam yang selalu kita gunakan secara terus-menerus, di mana material tersebut menjadi langka dan menjadi bahan yang cukup mahal di kalangan saat ini. Jadi dengan komitmen kita yang terus untuk berinovasi, sehingga menciptakan beton ringan yang ramah lingkungan, sehingga dapat mencapai keberlanjutan suatu konstruksi, kita juga bisa mendapatkan citra merek yang kuat dalam konstruksi. Kemudian kita juga bisa melakukan hubungan dengan pelanggan yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu pelanggan yang memiliki pemikiran peduli lingkungan. Itu juga menjadi peluang kita untuk membedakan diri kita dari pesaing lainnya. Sehingga kemitraan yang strategis juga terbangun di dalam situ. Sehingga bisnis kita juga bisa berkembang, dan kita juga harus bisa memastikan pasokan limbah abu sekam padi tersebut untuk kita lakukan keberlanjutan dari produksi. Kemudian trades ini adalah suatu ancaman bagi produksi kita, di samping ada peluang juga ada ancaman di samping itu. Kemungkinan ya konsumen juga cenderung memiliki produk yang memang sudah terbukti, yang sudah lama jangkanya, yang dipakai di pasaran saat ini dibandingkan ini produk baru, produk yang berdasarkan bahan dari limbah gitu. Bagaimana sih kita meyakinkan konsumen untuk bisa pakai produk kita gitu kan? Di mana terus ada ancaman yang kedua, kita juga harus tahu proses sertifikasi dan persetujuan produk ini, dan di situ juga memakan waktu dan biaya yang tambahan yang cukup lama gitu. Serta ada risiko bahwa produk ini belum tentu bisa dipakai dan memenuhi standar yang digunakan untuk material beton ringan gitu. Kemudian kita juga harus memastikan kalau misalnya limbah abu sekam padi ini memang benar-benar dapat digunakan gitu kan. Kemudian pasokan abu sekam padi ini juga terus ada setiap tahun, sehingga keberlanjutan produksi beton ringan menggunakan limbah abu sekam padi ini bisa kita produksi secara keberlanjutan. Kemudian yang ketiga ada ancaman tren pasar ini bisa berubah. Kadang orang yang tidak sepaham dengan kita, lebih baiknya memilih produk yang memang sudah terjamin, sudah ada dari dulu, yang sampai sekarang digunakan pada umumnya, dibandingkan produk baru yang kita gunakan. Sehingga bisa tumpang tindih nih antara pemikiran orang dengan pemikiran kita. Jadi kita harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa produk kita ini bisa digunakan dan sesuai dengan standar yang sudah dicapai gitu. Lanjut. Nah, ada juga studi kelayakan yang kami lakukan terhadap produk kita, yaitu beton ringan yang ramah lingkungan menggunakan limbah abu sekam padi. Di mana yang pertama ada studi kelayakan teknis. Yang kita lakukan pengamatan di sini yang pertama, ternyata produk ini memerlukan penelitian untuk pengoptimalan formulasi sehingga menghasilkan beton yang sifatnya sesuai dengan standar gitu. Kemudian ada uji laboratorium yang diperlukan untuk benar-benar memastikan bahwa penggunaan limbah abu sekam padi ini bisa dan sesuai dengan syarat yang digunakan sebagai material beton ringan. Kemudian yang terakhir, memerlukan pertimbangan. Kita harus benar-benar memastikan bahwa setiap tahun, setiap jangka yang cukup lama dan secara berkala, bahwa pasokan limbah abu sekam padi ini harus benar-benar ada, harus benar-benar bisa digunakan. Karena dalam produksi beton ringan ini kan jumlahnya memang harus cukup banyak jika digunakan sebagai material. Jadi harus dipastikan juga pasokan materialnya itu juga harus pasti, sehingga dia bisa berproduksi. Kemudian ada studi kelayakan secara finansial. Dan ini salah satu yang cukup dipertimbangkan untuk pemilihan antara dua produk beton ringan yang konvensional atau yang biasa digunakan di pasaran tanpa menggunakan ramah lingkungan gitu kan ya, dibanding produk kita yaitu beton ringan yang ramah lingkungan. Secara finansial dipikir secara gini juga tahu nih, oh kalau ramah lingkungan tentunya cukup murah karena bahan yang digunakan adalah limbah gitu kan. Sehingga
Poin yang pertama, di situ bisa menghasilkan penghematan biaya bahan baku dibandingkan dengan menggunakan bahan baku yang konvensional ya benar-benar materialnya itu murni dari penggunaan beton ringan pada umumnya gitu. Kemudian yang kedua, ini juga bisa mengonsumsi energi selama proses produksi. Karena salah satu material beton ringan adalah semen, di mana semen itu adalah yang kita tahu berdasarkan riset, berdasarkan data yang ada di manapun, semen itu merupakan penghasil karbon yang paling tinggi gitu kan di dunia konstruksi, di mana penggunaan atau memproduksi semen pada 1 ton saja juga menghasilkan karbon CO2 sebesar 1 ton. Gimana nanti kalau misalnya itu kita eee, semen itu diproduksi secara terus-menerus, secara berkala, secara bertahun-tahun, berapa karbon CO2 yang kita hasilkan. Kalau misalnya kita tidak ada alternatif, tidak ada inovasi yang baru, bagaimana menciptakan, material yang sama atau setara dengan semen gitu. Kemudian yang ketiga, abu padi ini cenderung memiliki sifat insulasi yang baik dan kekuatan yang memadai, sehingga dapat mengurangi kebutuhan perawatan perbaikan jangka panjang. Kenapa bisa dikatakan ini abu padi itu memiliki insulasi yang baik? Karena menurut riset, menurut beberapa penelitian yang ada, abu padi ini sudah dilakukan, sudah diterapkan pada material beton sebagai bahan penunjang kekuatan atau kuat beton. Sehingga abu padi ini memiliki sekitar 80% ke atas nilai kandungan silika, di mana silika itu adalah salah satu material pozolan. Material pozolan di mana dia itu memiliki sifat sebagai bahan pengisi atau filler di dalam suatu beton. Kemudian yang keempat, penggunaan beton ini ramah lingkungan dan ekonomis ya tentunya karena pemanfaatan limbah abu sekembadi adalah produk yang ramah lingkungan. Kalau misalnya kita gunakan sebagai campuran pada beton ringan, tentunya beton yang kita hasilkan adalah beton yang ramah lingkungan dan nilainya juga ekonomis karena penggunaan abu sekembadi ini digunakan sebagai substitusi material, di mana dia juga mengurangi harga di dalam beton tersebut. Sehingga bisa nih digunakan untuk meningkatkan daya tarik pasar bagi pembangunan dan pengembangan properti yang mencari solusi konstruksi yang berkelanjutan. Next. Bisa next slide. Oke, kayaknya sinyalnya masih itu ya jaringannya. Next slide. Nah, di samping kelayakan secara teknis maupun secara finansial, ada juga studi kelayakan terhadap lingkungan, di mana beton ringan yang kita ciptakan sebagai bisnis ini secara biotik tentunya dia mengurangi jumlah limbah abu sekam padi yang dapat mempercepat dekomposisi limbah organik sehingga dapat memperbaiki kualitas tanah. Nah, kalau misalnya abu sekam padi ini kita biarkan gitu ya, kita biarkan tanpa penggunaan atau pemanfaatannya secara baik, tentunya dia akan beresiko pada ketidakmanfaatan dari limbah abu sekam padi itu mencemari tanah gitu kan. Kalau misalnya kita gunakan, kita manfaatkan sebagai alternatif pada campuran beton, dia juga akan lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua, limbah abu sekam padi ini memiliki kandungan zat beracun seperti halnya logam berat. Maka dari itu memang harus perlu ada penanganan sebagai pemanfaatan apa sih yang cocok untuk abu sekam padi ini. Sehingga dia itu tidak dimanfaatkan secara ditumpuk, tidak dimanfaatkan atau dibiarkan saja. Itu bukan hal yang etis kalau misalnya kita menggunakan sumber daya tetapi tidak bertanggung jawab atas
keberlangsungan sumber daya tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya dia tercemar atau mencemari suatu kondisi ekosistem, dia juga berdampak buruk pada lingkungan tersebut. Kemudian secara abiotik, yang pertama, menjadi salah satu cara mengolah limbah abu sekam padi agar tidak menjadi material yang mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, menjadi salah satu bentuk fase safe earth, di mana kita bisa mengurangi potensi terjadinya perubahan komposisi tanah yang masif akibat pencemaran dari limbah sekam padi. Misalnya, pencemaran yang terjadi seperti adanya perubahan pH tanah dan meningkatnya porositas tanah akibat pencemaran limbah sekam padi. Secara kultural yang kita amati, ternyata pemanfaatan dari limbah sekam padi ini memberikan pemahaman dan ilmu baru terhadap pengolahan dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani atau produsen lokal dan dapat meningkatkan pendapat serta kesejahteraan ekonomi di komunitas lokal. Kemudian yang ketiga, penggunaan beton yang ramah lingkungan dan ekonomis ini dapat meningkatkan daya tarik pasar bagi pembangun dan pengembang properti yang mencari solusi konstruksi yang berkelanjutan. Next. Kemudian selanjutnya tentang ini akan dijelaskan oleh teman saya, Giva. Nah, untuk mendukung ide bisnis kami dan juga kelayakan bisnis kami terhadap responden, kami melakukan analisis, yaitu dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat secara global. Nah, didapatkan data sebagai berikut. Nah, ada 3 pertanyaan yang diberikan kepada responden, yaitu seperti yang tertera di layar, bertujuan untuk mengetahui minat dari responden tersebut. Nah, selanjutnya, siapa aja sih responden yang kami mintai untuk kelayakan ide bisnis kami? Nah, responden mayoritas dari pihak mahasiswa, walaupun ada dari siswa dan juga wirausaha. Nah, selanjutnya, kami memberikan pertanyaan, apakah merasa keberatan dengan harga beton ringan yang sekarang semakin hari semakin naik? Berdasarkan data responden, diketahui bahwa masyarakat merasakan mahalnya bahan material bangunan. Dari data responden, ada 100% orang mengatakan iya, yaitu keberatan dengan harga beton ringan yang semakin mahal. Nah, selanjutnya kami juga memberikan pertanyaan, apakah responden tertarik dengan ide kami? Nah, responden juga tertarik pada pemanfaatan abu sekam padi pada beton ringan, yaitu dengan jumlah 81,8% mengatakan tertarik dengan ide kami. Nah, di sini kami juga menyediakan kolom kotak komentar untuk saran, masukan, dan pertanyaan tentang ide bisnis kami. Nah, untuk saran, masukan, dan pertanyaan, kami filter menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama adalah untuk segi kekuatan dan ketahanannya, apakah akan sama dengan bata ringan biasa? Nah, kita tahu bahwa Hebel menggunakan kalsium, dan apakah limbah sekam padi bisa menyamai kekuatan kalsium tersebut? Serta jika itu benar, apakah total produksi lebih mahal dari bata ringan, bisa mengingat limbah sekam padi berbentuk bubuk dan harus ada campuran semen yang lebih banyak untuk membuat bata Hebel tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah abu sekam padi dapat digunakan sebagai pengganti sebagian atau seluruh semen dalam campuran beton? Jawaban dari responden tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian, bata ringan akan diusahakan untuk bisa setara dengan bata ringan konvensional. Yang kedua, dari segi produksi, bata ringan ramah lingkungan memiliki nilai yang lebih ekonomis karena abu sekam padi yang dimanfaatkan berfungsi sebagai substitusi semen.
di mana semen merupakan material mahal, apalagi pada beton ringan membutuhkan semen yang lebih banyak. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, adalah abu sekam padi dikatakan dapat digunakan dalam campuran beton ringan karena menurut beberapa penelitian, abu sekam padi memiliki kandungan silika lebih dari 80% yang dapat berfungsi sebagai material pozolan seperti bahan semen. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari ide bisnis kami, yaitu material abu sekam padi dapat digunakan sebagai substitusi material pada campuran beton ringan dengan pengoptimalan persentase pemakaian sehingga dapat digunakan secara standar beton ringan biasa. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu responden membutuhkan material bangunan yang murah, setuju jika diberikan solusi ide pemanfaatan limbah abu sekam padi. Nah, selanjutnya adalah responden memberikan pertanyaan terkait realisasi ide kami. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa responden tertarik akan ide kami dan kemungkinan besar ide kami akan segera terwujud. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih karena telah menyimak presentasi dari tim kami. Semoga dari ide yang kami tawarkan ini ada yang berminat, kemudian ada yang merespon nih. Kami sangat menerima dengan terbuka, ada saran, kemudian kritik, dan lain sebagainya yang kami juga berharap dengan apa yang telah kalian berikan atau penonton berikan akan kita jadikan sebagai evaluasi ilmu baru yang nantinya akan mengoptimalisasi ide kami. Mungkin kita bisa cukupkan dari sini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah memperhatikan. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.